Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Intan Maulani dengan NIM 19053664568 dari S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas mengenai PLTS solar panel, di mana pada gambar di sini ya, ini merupakan skema dari solar panel. Yang pertama, pada saat PF dipasang pada bagian atap, ini matahari akan diterima langsung dan dikonversi menjadi arus DC. Nah, arus DC ini akan dikonversi lagi dengan inverter menjadi arus AC dan disinkronisasikan dengan arus listrik dari PLN. Ketika energi yang dihasilkan oleh matahari berlebihan, maka bisa langsung dijual atau dialihkan ke PLN melalui meteran khususnya. Kemudian mengenai inverter. Inverter ini berfungsi mengubah tegangan dan arus searah atau DC menjadi tegangan dan arus AC yang disinkron dengan frekuensi utilitas, tegangan dan arus. Pada inverter terdapat string inverter yang diaplikasikan pada komersial kecil dan berukuran untuk susunan PF dalam kisaran 1 hingga 12 kW. Disebut inverter string karena sumber input terdiri dari satu atau lebih string modul yang terhubung seri. Rentang tegangan input inverter menunjukkan jumlah modul di setiap string. Nah, tegangan senar dibatasi oleh persyaratan National Electrical Code atau NEC. Untuk konstruksi perumahan dan komersial, maksimalnya itu 600 atau 1000 volt. Kemudian ada modul PF atau photovoltaic, dirancang untuk beroperasi pada tegangan dan arus tertentu. Nah, setiap sel silikon itu menghasilkan sekitar 0,6 volt DC. Ketika modul PF sebagian besar digunakan untuk mengisi baterai 12 volt, modul yang sering digunakan itu berjumlah 36 sel dan menghasilkan 14 sampai dengan 20 volt DC. Seiring dengan meningkatnya permintaan, sistem ini penggunaan jumlah sel itu semakin meningkat sehingga bisa juga digunakan dengan 54 hingga 72 sel dan tegangan panel PF berkisaran antara 30 hingga 45 volt yang dihubungkan dalam rangkaian seri untuk menghasilkan tegangan DC sebesar 300 hingga 600 volt. Kemudian ini adalah modul photovoltaic, di mana modul photovoltaic ini dirancang untuk menghasilkan tegangan arus, dan daya pada tingkat yang dapat digunakan dengan inverter untuk terhubung ke jaringan utilitas. Ini merupakan suatu kurva tipikal arus tegangan dengan karakteristik modul PF, di mana pada kurva ini semakin tinggi tingkat pencahayaan matahari yang diterima oleh modul photovoltaic, maka semakin banyak energi yang bisa dihasilkan. Nah, jika intensitas cahaya matahari mengalami penurunan, maka daya yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik juga mengalami penurunan. Nah, daya tersebut merupakan fungsi dari arus dan tegangannya. Kemudian ini adalah merupakan persamaan karakteristik untuk sel PF yang ideal diberikan dalam persamaan, di mana ada I sama dengan IL dikurang dengan IO dikali E pangkat QV per KT dikurang 1. Untuk persamaan ini sudah diketahui bahwa nilai Q sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19C dan K-nya yaitu 1,36 kali 10 pangkat minus 23 Joule per K dan T-nya merupakan suhu mutlak derajat Kelvin. Saat kondisi hubungan singkat, tegangan akan menjadi 0 sehingga nilai dari I itu sama dengan IL yang merupakan arus hubungan singkat atau disebut dengan ISC. Nah, arus hubungan singkat selalu digunakan untuk modul di bawah STC dan untuk menghitung arus sistem maksimum pada rangkaian modul dan PF array. Kemudian ini merupakan kurva suhu untuk modul PF silikon. Pada kurva ini, penurunan tegangan menjelaskan penurunan kinerja daya modul PF seiring dengan kenaikan suhunya. Sebaliknya, tegangan akan meningkat saat suhu menurun di bawah 25 derajat Celcius. Secara umum, efisiensi modul turun sebesar 0,5% per derajat Celcius. Suhu sel dapat diperkirakan dengan pendekatan linier berdasarkan suhu lingkungan, radiasi, dan suhu sirkuit terbuka nominal.
Suhu sel operasi nominal atau NOCT ditentukan ketika sel dioperasikan pada sirkuit terbuka. Suhunya sekitar 20 derajat Celcius dan kecepatan angin kurang dari 1 mpers. Ini merupakan persamaannya bahwa TC sama dengan TA plus dalam kurung NOCT dikurang 20 dikali G per 0,8. Setelah itu ini merupakan kurva MPPT pada modul PF, di mana pada fungsi pelacakan daya puncak dimasukkan ke dalam sistem inverter untuk memaksimalkan daya di semua tingkat penyinaran dan suhu. Maksimal daya yang dihasilkan oleh modul PF ketika tegangan dan arus maksimal. Seperti pada gambar kurva ini, bahwa modul tegangan rendah berada pada titik yang di dekat lutut atau dengkul kurva. Di sebelah kiri, arusnya tinggi tetapi tegangannya rendah. Kemudian pada sebelah kanannya, tegangan mendekati tegangan rangkaian terbuka, maksimum tetapi arus turun dengan cepat. Saat suhu berubah atau tingkat penyinaran berubah, lutut atau dengkul kurva bergerak dan inverter harus mengubah pembebanan untuk melacak titik daya maksimum. Nah, proses inilah yang disebut dengan pelacakan titik daya maksimum atau MPPT. Untuk efisiensi dari fotovoltaik, di mana efisiensi dapat digunakan untuk membandingkan performa suatu modul fotovoltaik dengan modul fotovoltaik lainnya. Efisiensi dari sel surya pada saat ini itu bervariasi mulai dari 11 sampai dengan 46%. Rumus untuk mencari efisiensi fotovoltaik yaitu efisiensi modul fotovoltaik sama dengan Pmax per Pin dikali 100%, atau efisiensi sama dengan ISC dikali VOC dikali FF per IFF dikali AC. Di mana di sini sudah terdapat keterangannya bahwa Pmax adalah daya maksimum yang dihasilkan sel fotovoltaik, kemudian Pin daya masukan yang diterima sel fotovoltaik, kemudian ISC arus hubungan singkat, VOC tegangan rangkaian terbuka, FF adalah faktor pengisian, IFF adalah radiasi matahari, dan AC adalah area pengumpulan. Sekian dari resume yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Mbak. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya menanya ini, jika dalam satu panel surya itu satu lembar panel surya itu ada berapa sel, Mbak, ya, jumlahnya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Jadi yang dalam satu lembar solar panel itu biasanya itu ada 36 sel, seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi, bahwa 36 sel ini normal, akan tetapi seiring meningkatnya permintaan sistem, maka sering digunakan juga 54 hingga 72 sel. Bagaimana, apakah bisa dipahami atau bisa diterima? Bisa, Mbak, bisa. Ini, Mbak, saya ada pertanyaan lagi. Lalu untuk menghitung jumlah solar panel yang harus dipasang itu gimana, Mbak, ya? Misal saya ingin masang di rumah saya sendiri gitu, gimana, Mbak? Oke, baik. Untuk cara menghitung jumlah solar panel yang harus dipasang itu, sebenarnya kita pertama itu harus menentukan daya total kebutuhan dalam suatu rumah itu berapa. Nah, ini saya misalkan ya. Misalkan itu dalam satu rumah daya yang digunakan itu sebesar 2.800 watt per harinya. Nah, untuk efisiensi pengisiannya itu selama 5 jam. Oleh karena itu, cara untuk mengetahui jumlah solar panelnya, maka dari daya yang dibutuhkan dibagi dengan efisiensi pengisiannya, yaitu 2.800 dibagi dengan 5 jam, sehingga menghasilkan 560 watt peak. Nah, ini merupakan jumlah dari solar panel itu ya, sebesar 560 watt peak. Nah, yang sering dijual di pasaran atau yang paling umum dijual pasaran itu, satu solar panel itu memiliki nilai 100 watt peak. Sehingga untuk mengetahui jumlahnya atau
berapa pieces solar panel itu kita pasang dalam suatu rumah, maka 560 watt peak ini dibagi dengan 100 watt peak, sehingga menghasilkan 5,6 pieces atau dibulatkan menjadi 6 pieces. Sehingga dari perhitungan tersebut, maka jumlah solar panel yang dipasang itu sebanyak 6 pieces. Bagaimana? Apakah bisa diterima atau bisa dipahami? Bisa Mbak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi atau dari Mbak Lia ada yang ingin ditanyakan? Iya Mbak, saya mau bertanya. Kan di sistem pembangkit listrik tenaga surya itu kan ada penyimpanan energi, salah satunya yaitu baterai. Nah, bagaimana sih Mbak cara menentukan jumlah baterai yang harus dipasang pada solar panel? Baik, untuk jumlah baterai yang harus dipasang pada solar panel itu ya, gini, saya misalkan kembali lagi ya. Untuk misalnya kita memiliki baterai dengan nilai 12 volt dan 105 Ah. Nah, ini untuk jumlah baterainya itu, di mana rumusan untuk menghitungnya itu daya listrik yang kita miliki dibagi dengan kapasitas baterainya. Seperti yang tadi pertanyaan yang saya jawab, mengenai daya listriknya saya misalkan kan 2800 watt. Nah, yang ini saya misalkan juga 2800 watt. Jadi daya listrik dibagi dengan kapasitas baterai yaitu 2800 watt dibagi dengan 12 dikali dengan 105. Sehingga 2800 dibagi dengan 1260 watt berjumlah menjadi 2,2 pieces. Jadi jumlah baterai yang diperlukan itu sebanyak 2,2 pieces atau dibulatkan menjadi 3. Namun di sini untuk PLTS itu penggunaan baterai itu kan tidak boleh habis sebanyak 100%. Sehingga untuk memaksimalkan hasil yang dimiliki itu, maka jumlah baterai yang kita gunakan tadi itu dikali 2 sehingga berjumlah 6 pieces. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dibutuhkan jumlah baterai itu sebanyak 6 pieces dalam pemasangan solar panel. Apakah bisa dipahami atau dimengerti? Mbak, bisa dipahami, penjelasannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari saya cukup, Mbak. Dari saya juga cukup, Mbak. Terima kasih penjelasannya, Mbak. Baik, sama-sama. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam penyampaian saya, mau yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.